Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber semuanya yang sudah sukses maupun yang gagal. Jumpa lagi bersama saya Mas Mehe. Kalian sudah makan belum sih? Kalau sudah makan, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Sudah siap buat merakit Tamiya kali ini? Come on. Strategi YouTube, tips YouTube. Tips cara melakukan sub 4 sub yang aman. Oleh ALIHUMAIDI. Sub 4 sub seringkali terjadi dan bahkan semarak dilakukan oleh YouTuber pemula dengan alasan untuk cepat menambah subscriber. Padahal pada dasarnya sub 4 sub itu sangat dilarang keras oleh YouTube dan bahkan akibat dari sub 4 sub ini channel akan dibanet oleh YouTube. Cara menggunakan aplikasi sub 4 sub banyak bermunculan tutorial di internet dan di YouTube. Padahal menggunakan aplikasi sub 4 sub untuk menambah subscriber itu dipastikan tidak aman dan membahayakan terhadap channel YouTube. Meski Anda menggunakan aplikasi sub 4 sub Pro yang nantinya channel akan lolos monetisasi, saya pastikan channel YouTube tersebut tidak akan pernah berkembang karena melakukan sub 4 sub menggunakan aplikasi. Cara melakukan sub 4 sub sebenarnya ada teknik dan caranya agar channel YouTube tidak dipandang spam dan tidak dipandang melakukan sub 4 sub, dan cara tersebut saya pastikan tidak pernah diposting oleh orang lain karena mereka merahasiakannya, dan di sini saya akan memberitahukan Anda cara menggunakan atau cara melakukan sub 4 sub yang aman. Sebelum saya bahas caranya melakukan sub 4 sub, simak dulu beberapa pertanyaan yang banyak orang cari di Google maupun di YouTube, dan bahkan Anda juga pernah mempertanyakan ini. Daftar baca, show. Apakah ada aplikasi sub 4 sub Pro? Banyak, silahkan saja Anda browsing di Google atau di Play Store untuk menemukan aplikasi sub 4 sub Pro, tetapi saya tidak menyarankan Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menambah subscriber, view, like dan semua interaksi di YouTube, karena itu sangat membahayakan channel YouTube Anda. Apakah aman menggunakan sub 4 sub Pro? Tidak, menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menambah subscriber di YouTube itu tidak aman dan tidak diperbolehkan, bahkan menjadi larangan keras oleh YouTube. Apapun alasan YouTuber menggunakan aplikasi sub 4 sub itu tidak diperbolehkan karena itu disebut dengan interaksi palsu oleh YouTube. Info detailnya silahkan Anda baca langsung di support YouTube. Apakah beli subscriber itu aman? Ada dua kemungkinan yang terjadi jika Anda membeli subscriber. Yang pertama bisa dikatakan aman apabila subscribernya adalah manusia, dan yang kedua tidak aman apabila subscribernya adalah bot. Subscriber manusia biasanya hanya melakukan interaksi sekali dalam satu video tertentu, tidak untuk semua video di channel YouTube. Biasanya oleh pihak aplikasi atau jasa penyedia layanan itu dibatasi, sedangkan bot tidak melakukan interaksi sama sekali, hanya melakukan subscribe. Biasanya subscriber bot ini akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa hari karena dibaca spam oleh YouTube dan YouTube melakukan penutupan akun kepada subscriber bot tersebut, jadi percuma Anda membeli subscriber, hanya buang-buang uang saja. Apakah aman sub 4 sub dengan orang lain? Melakukan sub 4 sub dengan orang lain atau saling tukar subscribe ada yang aman dan ada yang tidak, biasanya itu banyak dilakukan oleh YouTuber di grup Facebook. Yang amanah tonton 1 menit lalu klik subscribe, ada yang bilang menonton 1 menit kemudian klik subscribe. Melakukan cara seperti itu ada yang bilang aman-aman saja, padahal cara seperti itu juga tidak aman. Melakukan sub 4 USB dengan cara memberikan langsung nama channel atau mencari nama channel di pencarian YouTube juga tidak menjadi aman. Perhatikan penjelasan di bawah pada nomor 1 di bawah. Sub 4 sub dengan orang lain bisa dilakukan dengan aman asal dengan beberapa syarat dan cara-cara tertentu yang tidak pernah orang lain share. Sebelumnya saya mengajak Anda untuk mengetahui cara YouTube mengetahui bahwa orang itu melakukan sub 4 sub. Cara YouTube mengetahui seseorang melakukan sub 4 sub. Secara garis besar menurut pemahaman saya dari analisa dan riset yang telah saya lakukan dari berbagai channel YouTube, riset saya bahwa YouTube menilai seseorang itu melakukan sub 4 sub dengan cara rata-rata subscriber, konten, jenis konten, kelengkapan informasi channel. Tips cara melakukan sub 4 sub yang aman. Cara YouTube mengetahui seseorang melakukan sub 4 sub. 1.
Rata-rata subscriber konten. Jika suatu ketika salah satu dari konten Anda mengalami loncatan subscriber sedangkan konten yang lain view-nya sama seperti biasa, maka YouTube akan menilai channel Anda sudah melakukan sub 4 sub dengan orang lain, karena tidak mungkin tanpa disengaja seseorang akan menonton satu video Anda sehingga mereka klik subscribe ke channel Anda. Pasti seseorang akan menjelajah beberapa video di channel YouTube Anda sebelum mereka mengklik subscribe untuk memastikan channel Anda merupakan channel yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan, apalagi channel Anda baru. Tidak mungkin seseorang secara sengaja mengetikkan nama channel Anda untuk melihat konten Anda jika tidak ada kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu dari rata-rata setiap konten di YouTube akan memiliki penilaian tersendiri oleh YouTube. Jadi jangan sembarangan melakukan USB 4 sub jika tidak tahu caranya. 2. Jenis konten. Ketika Anda melakukan subscribe ke channel lain, YouTube pasti memperhatikan keterkaitan konten Anda dengan konten yang Anda subscribe, dari histori tonton, dan histori penelusuran Anda di YouTube. Jika sama sekali channel YouTube Anda tidak ada keterkaitan dengan channel yang Anda subscribe, atau sama sekali tidak ada di histori penelusuran dan tonton, dipastikan Anda akan ketahuan melakukan sub 4 sub dengan orang lain, dan channel Anda dianggap spam oleh YouTube. Gambar di atas saya simulasikan channel A besar, dan channel A kecil ada keterkaitan konten, sedangkan channel B, C, D, dan E tidak ada keterkaitan konten sama sekali, jadi dipastikan channel Anda dianggap telah melakukan sub 4 sub dengan orang lain. 3. Kelengkapan informasi channel. Jika Anda melakukan subscribe ke channel yang tidak lengkap informasinya seperti, tidak ada playlist, tidak ada keterangan channel, tidak ada foto sampul, tidak ada info sosial media, konten tidak diisi deskripsi, dan channel tidak ada foto profil, maka dipastikan Anda melakukan sub 4 sub oleh YouTube, karena tidak mungkin Anda melakukan subscribe ke channel orang lain jika tidak ada informasi yang lengkap. Jika Anda melakukan subscribe ke channel orang lain dengan menggunakan akun yang berbeda, tetapi akun yang Anda gunakan tidak lengkap, maka itu akan membahayakan kepada channel yang Anda subscribe. Apalagi channel lain yang Anda gunakan tidak pernah ada histori tonton dan tidak ada histori penelusuran terkait konten yang spesifik, maka strategi YouTube. Tips cara melakukan sub 4 sub yang aman. Oleh ALIHUMAIDI. Sub 4 sub seringkali terjadi dan bahkan semarak dilakukan oleh YouTuber pemula dengan alasan untuk cepat menambah subscriber. Padahal pada dasarnya sub 4 sub itu sangat dilarang keras oleh YouTube dan bahkan akibat dari sub 4 sub ini channel akan dibanet oleh YouTube. Cara menggunakan aplikasi sub 4 sub banyak bermunculan tutorial di internet dan di YouTube, padahal menggunakan aplikasi sub 4 sub untuk menambah subscriber itu dipastikan tidak aman dan membahayakan terhadap channel YouTube. Meski Anda menggunakan aplikasi sub 4 sub Pro yang nantinya channel akan lolos monetisasi, saya pastikan channel YouTube tersebut tidak akan pernah berkembang karena melakukan sub 4 sub menggunakan aplikasi. Cara melakukan sub 4 sub sebenarnya ada teknik dan caranya agar channel YouTube tidak dipandang spam dan tidak dipandang melakukan sub 4 sub, dan cara tersebut saya pastikan tidak pernah diposting oleh orang lain karena mereka merahasiakannya. Dan di sini saya akan memberitahukan Anda cara menggunakan atau cara melakukan sub 4 sub yang aman. Sebelum saya bahas caranya melakukan sub 4 sub, simak dulu beberapa pertanyaan yang banyak orang cari di Google maupun di YouTube, dan bahkan Anda juga pernah mempertanyakan ini. Daftar baca, show. Apakah ada aplikasi sub 4 sub Pro? Banyak, silahkan saja Anda browsing di Google atau di Play Store untuk menemukan aplikasi sub 4 sub Pro, tetapi saya tidak menyarankan Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menambah subscriber, view, like dan semua interaksi di YouTube, karena itu sangat membahayakan channel YouTube Anda. Apakah aman menggunakan sub 4 sub Pro? Tidak, menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menambah subscriber di YouTube itu tidak aman dan tidak diperbolehkan. Bahkan menjadi larangan keras oleh YouTube. Apapun alasan YouTuber menggunakan aplikasi sub 4 sub itu tidak diperbolehkan karena itu disebut dengan interaksi palsu oleh YouTube. Info detailnya silahkan Anda baca langsung di support YouTube. Apakah beli subscriber itu aman?
Ada dua kemungkinan yang terjadi jika Anda membeli subscriber. Yang pertama bisa dikatakan aman apabila subscribernya adalah manusia, dan yang kedua tidak aman apabila subscribernya adalah bot. Subscriber manusia biasanya hanya melakukan interaksi sekali dalam satu video tertentu, tidak untuk semua video di channel YouTube. Biasanya oleh pihak aplikasi atau jasa penyedia layanan itu dibatasi, sedangkan bot tidak melakukan interaksi sama sekali, hanya melakukan subscribe. Biasanya subscriber bot ini akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa hari karena dibaca spam oleh YouTube dan YouTube melakukan penutupan akun kepada subscriber bot tersebut. Jadi percuma Anda membeli subscriber, hanya buang-buang uang saja. Apakah aman sub 4 sub dengan orang lain? Melakukan sub 4 sub dengan orang lain atau saling tukar subscribe ada yang aman dan ada yang tidak. Biasanya itu banyak dilakukan oleh YouTuber di grup Facebook. Yang amanah tonton 1 menit lalu klik subscribe, ada yang bilang menonton 1 menit kemudian klik subscribe. Melakukan cara seperti itu ada yang bilang aman-aman saja, padahal cara seperti itu juga tidak aman. Melakukan sub 4 USB dengan cara memberikan langsung nama channel atau mencari nama channel di pencarian YouTube juga tidak menjadi aman. Perhatikan penjelasan di bawah pada nomor 1 di bawah. Sub 4 sub dengan orang lain bisa dilakukan dengan aman asal dengan beberapa syarat dan cara-cara tertentu yang tidak pernah orang lain share. Sebelumnya saya mengajak Anda untuk mengetahui cara YouTube mengetahui bahwa orang itu melakukan sub 4 sub. Cara YouTube mengetahui seseorang melakukan sub 4 sub. Secara garis besar menurut pemahaman saya dari analisa dan riset yang telah saya lakukan dari berbagai channel YouTube, riset saya, bahwa YouTube menilai seseorang itu melakukan sub 4 sub dengan cara rata-rata subscriber konten, jenis konten, kelengkapan informasi channel, tips cara melakukan sub 4 sub yang aman, cara YouTube mengetahui seseorang melakukan sub 4 sub. 1. Rata-rata subscriber konten. Jika suatu ketika salah satu dari konten Anda mengalami loncatan subscriber sedangkan konten yang lain view-nya sama seperti biasa, maka YouTube akan menilai channel Anda sudah melakukan sub 4 sub dengan orang lain, karena tidak mungkin tanpa disengaja seseorang akan menonton satu video Anda sehingga mereka klik subscribe ke channel Anda. Pasti seseorang akan menjelajah beberapa video di channel YouTube Anda sebelum mereka mengklik subscribe untuk memastikan channel Anda merupakan channel yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan, apalagi channel Anda baru. Tidak mungkin seseorang secara sengaja mengetikkan nama channel Anda untuk melihat konten Anda jika tidak ada kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, dari rata-rata setiap konten di YouTube akan memiliki penilaian tersendiri oleh YouTube. Jadi jangan sembarangan melakukan USB 4 sub jika tidak tahu caranya. 2. Jenis konten. Ketika Anda melakukan subscribe ke channel lain, YouTube pasti memperhatikan keterkaitan konten Anda dengan konten yang Anda subscribe, dari histori tonton, dan histori penelusuran Anda di YouTube. Jika sama sekali channel YouTube Anda tidak ada keterkaitan dengan channel yang Anda subscribe, atau sama sekali tidak ada di histori penelusuran dan tonton, dipastikan Anda akan ketahuan melakukan sub 4 sub dengan orang lain, dan channel Anda dianggap spam oleh YouTube. Gambar di atas saya simulasikan channel A besar, dan channel A kecil ada keterkaitan konten, sedangkan channel B, C, D, dan E tidak ada keterkaitan konten sama sekali, jadi dipastikan channel Anda dianggap telah melakukan sub 4 sub dengan orang lain. 3. Kelengkapan informasi channel. Jika Anda melakukan subscribe ke channel yang tidak lengkap informasinya seperti tidak ada playlist, tidak ada keterangan channel, tidak ada foto sampul, tidak ada info sosial media, konten tidak diisi deskripsi, dan channel tidak ada foto profil, maka dipastikan Anda melakukan sub 4 sub oleh YouTube, karena tidak mungkin Anda melakukan subscribe ke channel orang lain jika tidak ada informasi yang lengkap. Jika Anda melakukan subscribe ke channel orang lain dengan menggunakan akun yang berbeda, tetapi akun yang Anda gunakan tidak lengkap, maka itu akan membahayakan kepada channel yang Anda subscribe, apalagi channel lain yang Anda gunakan tidak pernah ada histori tonton dan tidak ada histori penelusuran terkait konten yang spesifik, maka channel tersebut dianggap bot atau spam oleh YouTube, bisa jadi akan berpengaruh pada channel utama Anda karena menggunakan IP yang sama.
HP yang sama, dan jaringan internet yang sama, jadi Anda akan ketahuan kalau Anda melakukan sub 4 sub. Lalu bagaimana cara melakukan sub 4 sub yang aman? Cara melakukan sub 4 sub yang aman. Untuk melakukan sub 4 sub dengan aman, cara yang harus Anda lakukan adalah secara natural. Anda bisa menerapkan tips sub 4 sub berikut. Pastikan channel yang Anda subscribe ada keterkaitan konten dengan channel Anda. Pastikan channel yang Anda subscribe memiliki informasi yang lengkap. Jelajahi setiap video di playlist. Tinggalkan komentar positif yang berkaitan dengan konten. Jangan lebih dari 20 subscriber setiap 6 jam hari. 1. Pastikan channel yang Anda subscribe ada keterkaitan konten dengan channel Anda. Channel YouTube yang Anda ajak sub 4 sub harus ada keterkaitan dengan channel YouTube Anda, baik dari segi kategori, konten, ini dalam rangka untuk memprioritaskan rekomendasi dari YouTube. Jika Anda menonton video yang sejenis atau ada keterkaitan dengan channel YouTube Anda, pasti YouTube akan merekomendasikan balik kepada channel yang sejenis dengan konten Anda, tidak peduli berapa subscriber Anda, view Anda, dan jumlah tonton video Anda. Contoh, jika channel Anda tentang memasak, kemudian Anda melakukan sub 4 sub dengan orang lain yang memiliki konten tentang kuliner, maka itu masih bisa dikatakan konten yang berkaitan. Jika channel Anda tentang tutorial kemudian Anda melakukan sub 4 sub dengan orang yang memiliki konten tentang perjalanan, maka itu sangat tidak relevan dan tidak ada keterkaitan konten. Itu kemudian yang disebut dengan relevansi konten dan channel. 2. Pastikan channel yang Anda subscribe memiliki informasi yang lengkap. Tidak hanya informasi channel yang Anda subscribe yang lengkap informasinya, tetapi channel Anda juga harus lengkap. Contoh seperti Anda harus membuat sampul YouTube, memberi deskripsi channel, memberi deskripsi konten, dan memberikan sosial media, dan yang pasti channel Anda atau channel yang Anda subscribe harus memiliki lebih dari 2 konten video. 3. Jelajahi setiap video di playlist. Sebelum Anda klik subscribe ke channel yang Anda tuju, tonton salah satu video berdurasi beberapa detik pun, kemudian buka salah satu playlist dan tonton video lagi sampai minimal 3 video yang Anda tonton berdurasi berapa detik pun, sehingga sistem YouTube tidak mendeteksi bahwa Anda melakukan spam dan Anda melakukan subscribe dengan cara natural. 4. Tinggalkan komentar positif yang berkaitan dengan konten. Berkaitan dengan yang nomor 3, sebelum Anda mengklik subscribe pada video terakhir yang telah Anda jelajah tadi, silahkan tinggalkan komentar positif yang berkaitan dengan konten tersebut. Yang penting jangan berkomentar dengan menyertakan link, atau meminta subscribe balik, agar channel Anda tidak dianggap spam juga oleh YouTube. 5. Jangan lebih dari 20 subscriber setiap 6 jam hari. Sengebet apapun Anda ingin banyak subscriber, jangan sampai Anda melakukan sub 4 sub lebih dari 10 subscribe setiap 6 jam, karena menghindari persentase rata-rata jumlah yang subscriber yang masuk ke channel YouTube Anda. Tidak ada aturan yang pasti sih, cuma itu adalah cara aman yang telah saya lakukan di salah satu channel YouTube saya. Saya juga pernah melakukan sub 4 sub dengan sangat cepat, walhasil channel saya dibanet oleh YouTube. Ini merupakan pengalaman pribadi saya agar channel Anda tidak melayang dibanet oleh YouTube. Jika Anda menggunakan cara melakukan sub 4 sub di atas, saya jamin channel YouTube Anda akan aman sepanjang masa, dan ketika channel Anda dimonetisasi tidak akan ada masalah. Kesimpulan, YouTube dirancang menggunakan sistem yang kemudian disebut dengan logaritma YouTube. Kata orang tidak ada sistem yang tidak bisa diakali. Jadi dengan menggunakan cara melakukan sub 4 sub di atas, saya jamin channel YouTube Anda akan aman. Jangan sampai salah langkah atau cara agar channel YouTube Anda tidak melayang. Semoga artikel sederhana ini bisa membantu mengembangkan channel YouTube Anda.